Halo semuanya, ketemu lagi di channel Deltas Journey. Kali ini kita akan membahas mengenai fenomena Vespa ekstrim gembel yang sering kita lihat di jalanan Indonesia. Di Indonesia, Vespa ekstrim atau lebih dikenal dengan Vespa gembel adalah salah satu dari sekian banyak komunitas Vespa yang sering touring dengan menempuh jarak melebihi 1000 km. Di Indonesia sendiri, Vespa baru dikenal sejak tahun 1960-an, yaitu disebut dengan Vespa Kongo. Kendaraan ini diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada pasukan TNI yang pulang dari misi PBB di Kongo, Afrika. Revolusi selera terhadap Vespa bagi komunitas pemakai Vespa dan pecinta Vespa negeri orang dibandingkan di Indonesia sama-sama mengalami pergeseran yang ekstrim dan agresif. Tapi perbedaannya yang paling mencolok adalah jenis selera yang berbanding terbalik. Jika di luar negeri orang mencari Vespa lama untuk dimodifikasi menjadi benda yang antik, elegan dan romantis, di Indonesia justru memodifikasinya menjadi jenis gembel, angker, kolot, atau Vespa berkarat yang kesannya jorok atau kotor. Pasti Anda pernah melihat segerombolan motor Vespa dengan gaya urakan yang terkesan tidak diurus oleh penggunanya. Itu adalah komunitas Vespa gembel yang dengan sengaja mendesain tunggangannya seperti itu adanya. Komunitas ini sudah tersebar luas di Jakarta dan sekitarnya dan terbagi dalam berbagai kelompok. Namun, meskipun berkelompok, visi mereka tetaplah sama, yaitu kebersamaan dan kekeluargaan. Komunitas Vespa gembel biasanya memodifikasi motornya dengan berbagai macam gaya. Ada yang klasik, sasis, sespan, chopper, dan berbagai macam aliran modifikasi Vespa mereka lakoni. Tunggangan sengaja dibikin hancur dan urakan bak tong sampah berjalan, mulai dari sidi, kaleng susu, dedaunan, bahkan kepala kambing menghiasi motor Vespa komunitas ini. Anehnya lagi, tak ada istilah malu bagi komunitas ini. Aliran gembel ini hadir di Indonesia sekitar awal tahun 2000-an. Di tahun-tahun tersebut, Vespa gembel belum dimodifikasi. Misalnya saja, long ride, chopper, trickle, atau jenis Vespa gasruk. Melainkan hanya menerapkan beberapa barang yang memiliki cerita sepanjang perjalanan sebagai pemasangan stiker pada bodi kendaraan, kalung rantai, bendera, atau souvenir lainnya. Jadi cukup susah juga bukan mendapatkan nama Vespa gembel pada tahun-tahun tersebut. Penamaan Vespa gembel itu sendiri secara sudut pandang sejarah dikarenakan mereka merasa terlihat lusuh dan kumal secara penampilan kendaraan dan pengendaranya. Mungkin benar kata orang terdahulu kalau sejarah itu bisa diubah. Ini pun berlaku pada pergeseran makna Vespa gembel. Kalau kita melihat kembali pada sejarahnya, yaitu pengendara Vespa gembel lebih punya gaya yang terlihat apa adanya dan tidak terlihat dibuat-buat. Karena yang mereka pakai maupun perangkat yang dipasang di Vespanya memang memiliki dan mengandung nilai-nilai sejarah yang berkesan dan bukan hanya sekedar untuk bergaya saja. Lebih dari itu, Vespa gembel pada awalnya tetap mengemas Vespa mereka secara utuh dari segi bodi. Namun, sejarah hanya tinggal sejarah dan hanya bisa dikenang-kenang saja. Dan bagi para pelaku atau pengendara Vespa gembel sekarang, makna sejauh itu sudah tidak berlaku lagi. Kalau kita amati di sekitar kita, banyak sekali penganut Vespa gembel menghancurkan bodinya dengan berbagai macam cara agar terlihat lusuh dan rusak. Selain itu, penerapan barang-barang pada kendaraan kurang memiliki makna. Mereka sekarang cenderung mengambil apapun di jalan yang sekiranya pantas untuk ditempelkan pada bodi kendaraan. Keberadaan para pecinta motor Vespa di Indonesia sempat disorot oleh media asing. Saat itu, mereka sedang menghadiri acara festival motor Vespa yang digelar di Ciberem, Jawa Barat. Dilansir dari media Inggris Daily Mail, modifikasi unik para pecinta motor Vespa ini rupanya mencuri perhatian jurnalis asing, di mana di negara asing motor seperti itu dikenal dengan sebutan moped. Moped adalah tipe sepeda motor berdaya rendah dan berpedal, dirancang untuk menyediakan sarana transportasi sederhana, murah dan tidak memerlukan izin. Moped secara tradisional biasanya dilengkapi dengan pedal seperti sepeda. Sementara di Indonesia sendiri, Vespa dari Florence, Italia sangat populer di seluruh Nusantara karena harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan moda transportasi lainnya. Selain Daily Mail, para pecinta Vespa itu juga sempat disorot oleh media Newsvine. Tunggangan yang telah dimodifikasi itu dikenal dengan sebutan Extreme Vespa, sebab para pesertanya menghasilkan berbagai macam kendaraan unik dan aneh dan indah yang menghiasi jalan kota di Indonesia. Banyak Vespa telah berubah bentuk yang nyaris tak bisa dikenali, baik untuk membuat mereka lebih nyaman atau untuk meningkatkan estetika. Beberapa Vespa dihiasi dengan grafiti atau lukisan yang memancing perhatian pecinta Vespa lainnya.
Bentuk Vespa ekstrim yang sering kita temui di jalanan Indonesia adalah jenis Vespa ekstrim gembel yang menghiasi seluruh Vespa dengan kain-kain bekas, botol-botol bekas, dan lain-lain. Bodi utama motor Vespa ini biasanya dibuat sendiri oleh para pengendara motor dengan besi kotak yang dilas sedemikian rupa. Kemudian digabung dengan bambu yang diikat menggunakan karet seadanya. Kombinasi ini membentuk berbagai macam Vespa gembel seperti gubuk atau rumah berjalan yang tingginya bisa mencapai 4 meter. Berdasarkan aturan negara, tentu saja kendaraan seperti ini melanggar aturan karena ukuran yang tidak selayaknya kendaraan roda 2. Namun komunitas Vespa gembel masih tetap ada hingga saat ini.